Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Yang taat dan ingkar, syaitan dan malaikat, semuanya sama melakukan penghambaan kepada Tuhan. Sebagai contoh, raja berhasrat menguji budaknya untuk memisahkan yang taat dari yang tidak taat, yang layak dipercaya dari yang tidak, yang beriman dari pengkhianat. Tentu mesti ada yang menjadi pembela si jahat, seorang penghasut, agar raja bisa menetapkan setiap budak. Bagaimana raja menetapkan golongan budak-budaknya? Si penghasut, budak provokator, bertindak sebagai budak raja dan melakukan apa-apa yang raja perintahkan. Angin dikirim untuk membedakan yang ajak dan tidak, untuk mengeluarkan ngengat dari pepohonan di taman. Ngengat akan pergi, sedangkan burung elang akan bertahan. Raja suatu saat memerintahkan budak perempuannya untuk berhias secantik mungkin. Setelah itu, dia disuruh keluar dan memperlihatkan diri di hadapan budak-budak laki-laki. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa di antara para budak yang layak dipercaya dan siapa yang menjadi pengkhianat. Meskipun perilaku budak perempuan itu, jika dilihat dari luar, dikategorikan telah menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, tapi pada hakikatnya semua yang diperbuat oleh budak itu adalah penghambaan terhadap raja. Semua budak kemudian, baik dan buruk, melihat diri mereka di dalam dunia ini melakukan penghambaan dan ketaatan kepada Tuhan. Penghambaan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan bukti logis atau kesesuaian dengan adat yang berlaku, melainkan dengan persaksian tanpa hijab. Karena semuanya, baik dan jahat, adalah budak Tuhan dan tentu taat padanya. Tiada satupun yang tidak memujanya. Bagi orang seperti itu, dunia ini adalah kebangkitan kembali, karena kebangkitan adalah untuk melayani Tuhan dan tidak melakukan apapun kecuali melayaninya. Konsep tersebut mereka pahami di sini. Apabila hijab penutup diangkat, aku tidak akan menjadi lebih pasti. Keterangan kata alim mesti menandakan orang yang lebih terpuji daripada arif. Karena Tuhan dipanggil dengan nama alim, bukan arif. Arif berarti orang yang pada awalnya tidak mengetahui sesuatu dan kemudian mengetahuinya. Dan ini tidak berlaku untuk Tuhan. Secara konotatif, pada sisi lain, orang arif lebih agung karena dia mengetahui sesuatu di luar penalaran logis.
Yang dimaksudkan para mistik dengan arif ialah orang yang menyerap dunia dengan intuisi, pewahyuan dan penyingkapan. Dikatakan satu orang alim lebih baik daripada 1000 zahid. Itu terjadi karena seorang zahid mesti melakukan kezuhudan dengan pengetahuan. Apa itu kezuhudan? Kezuhudan berarti berpaling dari dunia ini, berada untuk beramal soleh untuk dunia nanti. Kezuhudan juga meniscayakan seseorang untuk mengetahui dunia ini dengan seluruh keburukannya dan ketidakabadiannya. Dia juga harus mengetahui rahmat, keabadian dan ketetapan dunia mendatang. Orang yang selalu berjuang untuk beramal soleh berarti dia mengetahui tidak hanya bagaimana melakukan perbuatan itu, tetapi perbuatan apa yang mesti dilakukan orang. Dan itulah pengetahuan yang sebenarnya. Kezuhudan kemudian mustahil tanpa pengetahuan, dan seorang zahid niscaya adalah seorang yang tahu. Perkataan bahwa alim lebih baik daripada 1000 zahid memang benar, meski maknanya tidak dapat dipahami dengan wajar. Pengetahuan yang berarti pengetahuan kedua diberikan Tuhan setelah seseorang memiliki kezuhudan dan pengetahuan pertama. Pengetahuan kedua adalah buah dari pengetahuan dan kezuhudan sebelumnya. Orang yang mengetahui seperti itu betul-betul lebih baik dari 1000 zahid. Ia seperti manusia yang menanam satu pohon yang menghasilkan buah. Satu pohon yang telah menghasilkan buah lebih baik dari 1000 pohon yang belum menghasilkan apa-apa. Karena sangat mungkin tidak satu pun dari pohon-pohon itu tidak menghasilkan apapun. Bahkan mungkin akan memberi banyak hama yang menghancurkan. Haji yang telah mencapai Ka'bah lebih baik daripada yang sedang melakukan perjalanannya melalui padang pasir. Orang yang disebut kedua baru memiliki kesempatan yang bisa jadi tidak akan dia peroleh, sedangkan yang pertama telah tiba, sudah mengalami kenyataan. Satu kenyataan lebih baik daripada 1000 kesempatan. Tetapi orang yang belum tiba masih memiliki harapan, kata raja muda. Bagaimana mungkin yang penuh harapan dapat dibanding dengan yang telah merasakannya? Kata guru. Ada perbedaan besar antara kesempatan dan kepastian. Kenapa kita masih perlu membincangkan perbedaan itu? Semuanya sudah jelas. Kita membincangkan kepastian, dan ada perbedaan penting antara satu kepastian dengan yang lainnya. Keunggulan Nabi Muhammad SAW yang berada di atas semua nabi berasal dari kepastian. Meskipun begitu, seluruh nabi berada di dalam keadaan kepastian.
hingga mereka melampaui rasa takut. Tetapi ada perbedaan kepastian di sana. Dan kami naikkan beberapa di antara mereka beberapa derajat di atas yang lain. Rasa takut dan jenjang ketakutan dapat dijelaskan, tetapi jenjang kepastian tidak. Apabila seseorang melihat pada dunia ketakutan, maka dapat dilihat betapa setiap orang memaksakan dirinya sendiri. Seseorang secara fisikal, yang lainnya dalam hal keuangan, yang lain dalam hal fisikis. Satu bersaum, yang lain bersolat, lainnya melakukan 10 rakaat, yang lain 100. Jenjang mereka memiliki bentuk dan penjelasan, yakni dapat dijelaskan, seperti halnya jenjang dari Konya ke Kaisaria mampu dijelaskan. Mereka adalah Qoimas, Upruh, Sultan, dan seterusnya. Pada sisi lain, rute laut antara Antalya dan Iskandaria tidak dapat dijelaskan. Seorang kapten kapal mungkin mengetahuinya, tetapi dia tidak mau mengatakannya kepada orang darat karena mereka tidak akan mengerti. Tetapi sekadar mengatakan pada mereka akan sangat bermanfaat, kata pangeran. Bahkan apabila tidak mengetahui sesuatu pun, mereka bisa belajar sedikit dan setelah itu mengira-ngira. Iya, tentu saja, kata guru. Seorang yang tetap bangun di kegelapan malam hari bisa menjelaskan bahwa hari telah berganti. Bahkan apabila tidak mengetahui keadaannya, dia masih menantikan bergantinya hari. Sekali lagi, orang bepergian dengan karavan di kegelapan, malam berawan, dan dia tidak tahu tempat di mana berada, sejauh mana dia pergi, atau daerah mana yang telah dilampaui. Meski demikian, saat hari berganti, dia bisa melihat hasil perjalanan itu, yakni dia telah datang ke suatu tempat. Siapapun yang berusaha keras demi keagungan Tuhan tidak akan pernah tersesat, meski dia menutup kedua matanya. Siapapun melakukan setitik kebaikan, dia akan melihatnya. Disinilah engkau di dalam kegelapan, tetap terhijab hingga tidak mampu melihat sejauh mana telah maju. Pada akhirnya, meski demikian, engkau akan menyerap bahwa dunia ini adalah persemaian hari akhirat. Apapun yang engkau sebarkan di sini akan engkau peroleh hasilnya di sana. Isa banyak tertawa. Yohanes sang pembaptis banyak menangis. Yohanes berkata, engkau telah betul-betul aman dari muslihat halus Tuhan hingga tertawa demikian banyak. Engkau, kata Isa, tentu sangat tidak mengindahkan kebaikan, rahmat halus dan misteri Tuhan hingga menangis demikian banyak. Salah satu dari orang suci Tuhan
Yang hadir pada pertukaran pendapat ini bertanya pada Tuhan, mana dari keduanya yang lebih terpuji derajatnya? Tuhan menjawab, orang yang berpikir lebih baik tentang aku, yakni dimanapun hambaku berpikir tentang aku ada di sana. Aku memiliki bentuk dan citra untuk setiap hambaku. Dengan citra apapun mereka mencitrakan, demikianlah aku. Aku terikat dengan citra tempat Tuhan berada. Aku terganggu oleh ungkapan bahwa Tuhan tidak ada. Ah, hambaku, bersihkan pikiranmu, karena mereka adalah tempat perbuatanku. Sekarang cobalah dirimu sendiri dan lihat mana yang lebih bermanfaat untukmu, menangis, tertawa, bersaum, sholat, atau mundur. Ambil manapun dari semua hal itu yang paling sesuai dengan dirimu dan menyebabkan engkau maju lebih baik. Rundingkan setiap perkara dengan hatimu. Meskipun apabila ada seorang ahli fikih mengeluarkan kepadamu sebuah pendapat, engkau memiliki konsep di dalam dirimu. Bandingkan pendapat ahli fikih dengan konsep itu, agar engkau dapat melihat mana yang paling sesuai. Ketika dokter datang kepada pasien, dia membuat penyelidikan mengenai dokter dalam yang engkau miliki di dalam dirimu, yakni watakmu. Dia yang di dalam akan menerima yang baik untukmu dan menolak apapun yang buruk. Maka dokter luar menyelidiki dokter dalam tentang apa-apa yang telah engkau makan, apakah itu berat atau ringan, dan tentang bagaimana engkau tidur. Dokter luar membuat diagnosisnya berdasarkan perkataan dokter dalam. Dokter dalam, watak adalah yang utama, dan ketika dia jatuh sakit, berarti watak itu rusak. Hasilnya dia melihat hal ke belakang dan menjelaskan bahwa gejalanya tidak beres. Dia memanggil gula asam dan cuka manis. Di dalam contoh ini dia perlu dokter luar untuk membantunya mengembalikan keadaan normalnya. Sesudah itu, dokter luar boleh sekali lagi mengambil nasihat dari dalam. Sekarang manusia juga memiliki watak untuk konsep, dan ketika jatuh sakit, apapun yang dilihat atau dikatakan indera dalamnya adalah kebaikan dari kenyataan. Di dalam contoh ini, orang suci adalah dokter yang membantu mengencangkan watak, hati, dan mengencangkan agama. Tunjukkanlah setiap hal sebagaimana adanya mereka. Manusia adalah hal besar, segalanya telah tertuliskan di dalam dirinya. Tetapi hijab dan kekaburan menghalanginya untuk membaca pengetahuan yang telah dia miliki di dalam dirinya. Hijab dan keburukan itu berbentuk kesibukan, tipu daya duniawiyah dan hasrat. Maka
Meskipun semua hal itu terletak tersembunyi di dalam kegelapan, di belakang hijab, manusia dapat membaca sesuatu dan ia sadar dengan apa yang dia baca. Pertimbangkan betapa sadarnya dia, dan pengetahuan yang telah dia singkapkan membuat hijab terangkat dan kegelapan menghilang. Segala perbuatan seperti berdagang, menjahit, membangun, bertani, tukang pandai besi, astronomi, kesehatan dan lain-lain telah dilakukan oleh manusia dan semuanya berasal dari dalam dirinya, tidak dari bawah gumpalan batu dan lumpur. Diriwayatkan ada seekor gagak yang mengajari manusia bagaimana mengubur yang mati. Tetapi sebenarnya cara penguburan itu berasal dari pantulan yang dilemparkan manusia pada gagak. Itu adalah dorongan manusia sendiri yang menyebabkan gagak melakukannya. Karena binatang adalah bagian dari manusia, bagaimana mungkin yang bagian mengajari yang inti? Demikian pula apabila manusia ingin menulis dengan tangan kirinya, dia mesti mengambil pena. Tetapi tidak peduli betapapun kuat niat hatinya, tangannya akan tetap goyah begitu menulis. Meski demikian, tangan mau menulis sesuatu karena perintah dari hati. Ketika pangeran datang, Maulana sedang mengeluarkan kata-kata agung. Saat itu, guru tak menghentikan pembicaraannya, karena ucapan tidak dapat disela apabila ucapan itu berasal dari empu kata-kata. Perkataan akan selalu datang pada dirinya. Kata-kata berkomunikasi dengan dirinya. Ketika musim dingin, apakah pepohonan tidak menggugurkan dedaunan atau buah-buahan luruh? Seseorang tak akan menganggap bahwa pohon-pohon itu bodoh. Mereka selalu bekerja. Musim dingin adalah waktu untuk tenaga, musim panas waktu untuk hasil. Hasil mereka dapat dilihat oleh siapapun, tetapi tenaga tidak terlihat. Itu seperti orang yang memberikan rangkaian bunga. Tidak ada yang melihat atau mengetahui. Yang paling utama adalah tenaga. Karena dari sanalah kita mendapatkan hasil. Kita sesungguhnya selalu berkomunikasi dengan orang yang menyatu dengan diri kita di dalam kesunyian, kehadiran, dan ketiadaannya. Bahkan di dalam perang kita bersatu, bergaul bersama. Bahkan apabila kita saling menyerang dengan kepalan, kita berhubungan akrab, kita bersatu. Tidak ada kepalan, karena di dalamnya adalah kismis. Apabila engkau tidak mempercayainya, bukalah kepalanmu dan lihat apakah di sana ada kismis atau mutiara berharga. Orang lain berbicara tentang perkara yang halus dan terpelajar melalui prosa dan puisi. Tetapi di sini pangeran lebih condong kepada kami.
dan berada di sini bersama kita. Itu bukan karena pengetahuan agung, kecerdasan lembut, atau hikayat nasihat kita. Hal itu dapat ditemukan dimanapun, tidak kekurangan persendian. Dia mencintaiku dan lebih condong kepadaku untuk alasan lain. Yang dia lihat hal lain, dia lihat pencahayaan lain yang telah dia lihat di tempat lain. Diceritakan suatu ketika raja memanggil Majnun dan bertanya, "Apa yang salah dengan dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu hingga mempermalukan dirimu, mengabaikan kawan dan kerabat, dan pergi menuju kebobrokan dan kehancuran? Siapa itu Laila? Kecantikan macam apa yang dia miliki? Ayo, biar aku perlihatkan kepadamu sejumlah kecantikan sejati. Akan aku berikan kepadamu." Ketika wanita-wanita cantik muncul dan ditunjukkan kepada Majnun, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. "Angkat kepalamu," kata raja, "dan perhatikan." "Aku takut," kata Majnun, "bahwa cintaku kepada Laila adalah pedang terhunus. Apabila aku mengangkat kepalaku, ia akan memutuskannya." Ini adalah keterserapan di dalam cintanya untuk Laila. Yang lain pun memiliki mata, bibir, dan hidung. Apa yang dilihatnya di dalam diri Laila hingga membuat dirinya seperti itu?